Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Dan hari ini kita sudah melihat sekitar jam 10-an pagi tadi, rekonstruksi telah dilakukan di rumah dinas serta rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ada 3 lokasi yang dilakukan reka adegan untuk hari ini atau rekonstruksi yang terdiri dari 78 adegan. Ini untuk 3 lokasi teman-teman. Ada 16 adegan, itu berasal dari rumah di Magelang, tepatnya di tanggal 4, 7, dan juga 8, artinya hanya perwakilan representatif. Nanti kita akan lihat, kita akan bedah detail dari foto-fotonya. Kemudian ada 35 adegan, ini dari rumah di Saguling atau rumah pribadi. Terus juga 27 adegan di rumah dinas. Dari foto-foto ini kita bisa melihat sepertinya ada banyak adegan yang sudah tidak asing bagi kita. Karena selama ini kita hanya mendengarkan berbagai macam deskripsi mengenai peristiwa ini, kronologi awal, 48 jam pertama setelah kejadian atau sebelum kejadian. Ini sudah sering kita dengar, tapi kita akan lihat. Tapi sebenarnya tujuan dari rekonstruksi ini apa sih, Anjas? Ya, tujuannya adalah untuk membuat perbandingan data antara BAP, berita acara pemeriksaan, dengan realitinya seperti apa, karena ini nanti akan dipakai hakim ya, dan juga bahan sebagai pertimbangan hakim pada saat di persidangan nanti. Dan coba kita lihat satu-satu, tapi ada satu hal yang cukup menarik kalau aku perhatikan di sini dari ini adalah TV Polri ya, Presisi TV, itu kalau nggak salah namanya official TV-nya, karena tidak disiarkan dari TV lain, hanya semua TV Indonesia mengambil data dari Polri TV. Ada satu hal yang menarik karena peran pengganti itu juga tidak hanya untuk Brigadir Joshua, tapi juga untuk Baradae, khususnya pada saat Baradae bertemu dengan Verdi Sambo. Ini juga menarik, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Sekarang coba kita lihat adalah beberapa foto yang sudah aku siapkan di sini dari Polri TV Presisi. Nah, ini adalah adegan yang pertama kali aku lihat dari Polri TV ini. Ada Kuat Ma'ruf, terus juga Putri Chandrawati tertidur di sebuah... Ini kalau aku tangkap adalah peristiwa yang di Magelang, teman-teman. Kenapa aku bisa menyimpulkan ini di Magelang? Karena kita bisa melihat waktu itu ada keterangan dari Diolipa yang mengatakan bahwa ya itu si Kuat Ma'ruf itu memergoki si Putri Chandrawati mau dibopong oleh Brigadir Joshua, kemudian diteriaki nggak sopan seperti itu. Kemudian tiba-tiba Kuat Ma'ruf mengklaim juga dia mengendap-endap mengikuti Brigadir Joshua dan dia tuh mau masuk ke kamarnya Putri Chandrawati. Ini adalah dugaanku yang kuat, ini adalah adegan pada saat di Magelang. Yang berikutnya adalah, ini juga masih sama bagian dari Magelang, dan pada saat itu kita melihat bahwa si Putri Chandrawati sedang menelpon sembari tiduran, dan juga ada Kuat Ma'ruf. Kok aku juga bertanya-tanya ya, karena pada saat tayangan di Polri TV ini kan kita tidak ada audionya ya, hanya ada visualnya saja. Ada Putri lagi tiduran di situ, kemudian ada Kuat Ma'ruf tinggal di situ juga. Yang aku menggambarkan kalau melihat dari ini mereka sudah cukup akrab ya sebenarnya. Terus aku cek lagi jejak digital. Memang Kuat Ma'ruf tuh sudah bekerja lama di keluarga ini, sudah lebih dari 7 atau 10 tahun lah, walaupun sempat off selama 2 tahun. Artinya mereka sudah sangat nyaman satu sama lain. Well, terlepas ada dugaan yang dikatakan bahwa dari Diolipa, mantan kuasa hukum Baradae, yang bilang bahwa Baradae itu mengatakan ke dia curiga sepertinya Kuat Ma'ruf ada hubungan sesuatu hal dengan Putri Chandrawati. Well, itu adalah dugaan yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ini adalah adegan berikutnya. Kuat Ma'ruf di sini ada bertemu dengan Bribka Riki. Nah, ini sepertinya adalah di Magelang juga teman-teman, karena kondisinya kalau tidak salah ini ya, ini adalah adegan di mana pada saat diketahui Putri Chandrawati itu kan menelpon Riki untuk segera pulang ke rumahnya di Magelang yang jaraknya sekitar 15-20 menit, yang saat itu dia sedang mengantarkan makanan untuk putra-putri Putri Chandrawati yang sedang sekolah asrama di sana. Kemudian ini adalah adegannya dia ketemu dengan Kuat Ma'ruf, si Riki atau Bribka Riki ya, RR. Ini adalah terjadi obrolan. Kalau di tayangan Polri TV ini adalah identifikasi yang ke-10. Dan dugaanku sangat kuat ini adalah kejadian yang terjadi di Magelang, di rumah Magelang. Karena kan ada 3 lokasi kan yang dilakukan rekonstruksi untuk hari ini. Kemudian juga kita melihat ada Baradae atau Eliezer juga hadir saat ini. Di foto ini ada juga dengan Bribka Riki juga bersama. Ini juga aku menduga kuat ini adalah berasal menceritakan tentang kejadian di Magelang.
Ini juga terjadi proses komunikasi. Nah, berikutnya lagi, ini adalah bagian ada identifikasinya adalah yang ke-11 adegannya. Ada Baradae Eliezer itu bertemu dengan dengan Brigadir Joshua ya. Nah, Brigadir Joshua ini diganti dengan pemain pengganti, ada pakai baju putih. Kalian bisa lihat di situ. Ini di mana ya kira-kira adegannya ya? Ini kayaknya masih di Magelang, teman-teman, bagiannya. Kenapa aku bisa mengatakan di Magelang? Ini ada adegan tidur ya. Ini ada adegan tidur. Kita lihat ada Bribka RR, tidurnya itu satu kamar dengan KM Kuat Ma'ruf, sementara Brigadir Joshua itu satu kamar dengan Baradae. Jadi ini adalah bagian sampai ke Magelang. Ini menceritakan yang juga ceritanya sudah kita tahu dari mantan pengacaranya Baradae ya. Diolipa mengatakan bahwa mereka memang sering tidur bersama, satu kamar yang bersama, maksudnya begitu. Nah, berikutnya adalah gambar ini menunjukkan pada saat Baradae ini yang menyupir, berarti lokasinya sudah sampai di rumah pribadi dari Ferdy Sambo. Karena kita ketahui juga ada keterangan yang mengatakan mereka sempat switching driver pada saat berhenti dari satu titik, nggak tahu titiknya itu di mana. Kalau mereka klaimnya sih pada saat di pemberhentian mereka istirahat ya, itu ada terjadi pergantian yang terawalnya adalah KM Kuat Ma'ruf yang menyupir, sekarang berpindah menjadi Baradae lagi yang menyupir, begitu. Ini juga sama, masih satu bagian rangkaian yang sama. Ini menunjukkan ada Baradae yang menyupir, sudah sampai ke rumah pribadi. Ini Putri Chandrawati turun. Nah, ini adalah bagian di mana ada yang kayaknya agak ditakuti dengan Baradae, karena Baradae pada saat bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo, FS, itu dipakai peran pengganti. Karena aku bisa menangkap sih, awalnya mungkin Ferdy Sambo sudah berpikir rencana yang dibuatnya sudah sangat matang, akan mulus, tapi gara-gara si Baradae bersuara kembali merubah keterangannya. Karena kan awal keterangan itu Baradae nurut dengan skenario yang telah dibuat oleh Ferdy Sambo, tetapi kemudian dia merubah karena sudah, apalagi bertemu juga dengan pengacara Diolipa dan juga timnya. Jadi itu yang menjadi merubah 180 derajat. Oke, ini adalah kondisi dari Ferdy Sambo, tampangnya cukup tenang. Aku melihat di sini memakai baju orange. Dan dari semua ini, semua 5 tersangka itu pakai baju orange yang enggak cuma Putri Chandrawati ya. Alasannya karena Putri Chandrawati kan belum dilakukan penahanan, alasan sakit seperti itu. Oke, ini adalah adegan di rumah dinas sepertinya. Ini sudah di rumah dinas, ada tersangka Bribka RR atau Ricky sudah masuk di sana. Kemudian juga kita melihat di sini ada Ferdy Sambo juga. Ada bagian di mana dia mengambil sesuatu hal di bawah, tapi tidak tahu apakah sesuatu hal itu, dugaanku adalah mungkin sarung tangan yang terjatuh atau dibuang, dibakar, nggak tahu. Mungkin kalau menurut aku sih kemungkinan terbesarnya adalah dia mengambil sesuatu atau membuang sesuatu karena ada gerakan tangan seperti itu adalah dia pada saat membuang sarung tangan. Nah, itu sarung tangannya pun sampai sekarang tidak diketahui berada di mana begitu, karena dia mengatakan, saya nggak tahu di mana begitu. Kemudian ini adalah masih Ferdy Sambo juga. Tangannya diikat, diborgol teman-teman, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya you know lah ya, takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah, ini adalah bagian juga di rumah dinas, ada Ferdy Sambo juga, kemudian adalah bagian yang sangat memilukan. Ini adalah bagian puncaknya, di mana kita melihat ada pria yang baju putih. Ini adalah Brigadir Joshua dengan peran pengganti. Ada Baradae di depan. Brigadir Joshua sudah kayak jongkok begini, seperti yang dikatakan meminta ampun agar tidak ditembak. Kalau kata Diolipa mengatakan bahwa ayo woi, tembak woi, dor. Nah, ini adalah bagian yang kalau aku duga di situ. Itu adalah Baradae. Ini juga Baradae juga sedang berusaha untuk posisi siap-siap menembak, dan Brigadir Joshua di ujung saja dengan memohon ampun seperti ini dengan jongkok. Wah, ini anehnya adalah gini ya, kalau memang adegan ini benar, kenapa kok Brigadir Joshua tidak melawan ya? Bukankah kita tahu di situ tidak ada orang siapa-siapa? Ini adalah lokasinya di ruang tamu, rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri. Nah, ini adalah
pindah ke scene berikutnya. Scene berikutnya ini kita lihat ada FS, Ferdy Sambo, dan juga dengan peran pengganti dari Brigadir Joshua berhadapan secara langsung. Ini juga sama berhadapan secara langsung antara kedua orang ini, FS dan juga Brigadir J. Oke, itu adalah hal yang kita ketahui. Nah, dari sini sebenarnya aku tangkap, karena kita nggak tahu ya, mungkin karena keterbatasan dari tim Polri TV-nya sendiri menangkap adegan-adegannya. Karena kalau total adegan, itu kan ada 78 teman-teman, 78 adegan. Sedangkan yang kita bahas hari ini aja yang berhasil aku tangkap, itu nggak sampai 78 adegan. Ya mungkin karena keterbatasan teknis itu adalah hal yang wajar. Tetapi dari potongan-potongan adegan ini sepertinya udah nggak asing bagi kita ceritanya seperti apa. Tetapi jujur secara pribadi pada saat aku melihat mereka tampil di TV gitu kan ya, direkam, kok aku nggak menyangka bahwa dari wajah-wajah mereka ini bisa melakukan sebuah tindakan yang sangat keji, menghabisi Brigadir Joshua. Dan ini luar biasa banget, terutama dari ekspresinya Ferdy Sambo. Nanti akan aku bahas lebih dalam mengenai potongan-potongan pada saat gambar ya, Ferdy Sambo dilakukan rekonstruksi ini. Ada beberapa hal yang menurut aku agak unik gitu, apalagi kalau aku bandingkan pada saat Ferdy Sambo bertemu dengan Putri Chandrawati. Terus juga kenapa harus ada peran pengganti ya untuk Baradae pada saat ada adegan dia harus bertatapan secara langsung. Apakah ini salah satu bagian untuk melindungi Baradae? Itu adalah mungkin saja. Tetapi kalau aku tangkap secara keseluruhan, aku yakin sekali sepertinya Baradae ini tidak menjalankan perintah Ferdy Sambo. Karena mungkin jiwa loyalitasnya sangat tinggi. Kalau dia ketemu langsung dengan Ferdy Sambo, jiwanya pasti akan terguncang lagi. Kalau ngomongin soal dia adalah anggota Polri yang kuat, yes betul. Kalau orang itu punya luka di tubuh kan bisa kelihatan dengan detail, dengan jelas gitu. Tetapi kalau lukanya itu adalah non fisik kayak mental, psikologi, dengan background kesetiaan dari seorang bawahan ke atasan, itu pasti takutnya malah akan ngebuat Baradae terguncang, dan pada saat nanti di pengadilan itu akan ngebuat dia merubah keterangan lagi. Jangan sampai dong dia merubah keterangan lagi. Nah, sekali lagi tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk membandingkan antara BAP, berita acara pemeriksaan yang dikatakan oleh para tersangka tersebut matching tidak dengan rekonstruksinya. Karena kalau nanti rekonstruksi dan BAP-nya tidak cocok, tidak match, yang ya kalau beda 5% atau 10% masih oke lah ya. Tapi kalau bedanya tinggi sekali, bagi aku tuh cukup janggal sekali, dan aku yakin hakim pun juga pasti akan menilai seperti itu. Rekonstruksi hari ini pun juga dijaga ketat oleh anggota Brimob, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya ada salah satu tersangka yang memberontak, melakukan perlawanan. Makanya aku melihat sepertinya mereka semua ini, Ferdy Sambo sih terutama yang kulihat itu tangannya juga diborgol. Terus juga ada beberapa hal yang nggak bisa kita pungkiri, banyak yang ikut ke dalam peristiwa ini, termasuk adalah semua pengacara tersangka. Nah, kenapa pengacara korban tidak boleh masuk, kita akan bahas di video berikutnya juga ya. Apa alasannya, apa analisaku, kenapa kok mereka tidak diizinkan masuk. Sebenarnya ada salah satu strategi yang cukup menarik untuk kita bahas lebih dalam. Itu dulu yang bisa aku bahas mengenai rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua secara umum untuk video pertama di video hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.